Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya hormati rekan-rekan panitia, penyelenggara, dan seluruh peserta PKU angkatan ke berapa? 15. Yang saya hormati, yang saya banggakan. Sehat semuanya? Masih semangat? Sudah ingin segera pulang? Bertemu anak dan istri? Bertemu suami? Kalaupun rasa itu ada, wajar. Malah yang nggak punya perasaan itu, saya khawatir mati rasa. Perasaannya tidak wajar. Terlebih Anda ini kan butut-butut oge. Kalau ada yang mengatakan kita minor ya, butut-butut juga di depan adalah kader ulama. Atau kalau boleh saya katakan ulama junior lah. Tapi kan walaupun junior sudah ulama. Adalah hal yang sangat berbahaya jika seorang kader ulama mati rasa. Adalah hal yang sangat berbahaya jika seorang kader ulama tidak memiliki kepekaan personal. Kangen terhadap keluarga, terlebih orang-orang terdekat. Kalau sudah punya istri, punya suami, punya anak, itu bagian dari kepekaan yang menunjukkan bahwa seseorang itu punya rasa. Dan ulama mesti memiliki kepekaan itu. Berbahaya kalau ulama tidak punya kepekaan itu. Selanjutnya terima kasih buat para peserta yang sudah on time. Saya biasanya jam 6:30 itu sudah di sini. Kalau sedang bertugas. Tapi karena setelah beberapa kali saya ke sini saya harus menunggu. Masa saya dosennya yang nunggu, kira-kira begitu. Hari ini sengaja saya berangkat agak lambat. Ini buat catatan bagi panitia. Saya ngajar dulu, kuliah subuh, baru berangkat ke sini. Mudah-mudahan kalau session saya masih ada, kita semua bisa on time. Jam 7 ya jam 7. Supaya materi saya jadwalnya tidak mengganggu materi-materi yang lain. Terlebih materi yang akan saya sampaikan ini tidak terlalu populer. Materi yang saya sampaikan ini belum ngetop. Walaupun bagi mereka yang mendalami ilmu hadis secara serius,
materi tarojum ya, ini merupakan hal yang biasa mereka pelajari. Di dalam ulumul hadis ada disiplin naqdul hadis, kritik hadis. Dalam proses kritik hadis kita akan sampai pada materi al-jarh wa ta'dil. Nah, proses tajrih dan ta'dil itu mau tidak mau harus melewati tarjamah-tarjamah. Tarjamah yang dalam hal ini maknanya bukan translate, tetapi biografi, sejarah hidup seseorang. Jadi walaupun mungkin dari disiplin ilmu sejarah ya, tarjamah ini tidak terlalu populer, tetapi betapapun ia bagian dari disiplin ilmu sejarah. Nah, apa yang saya sampaikan ini sekali lagi materi yang belum populer. Tetapi bagi yang mempelajari ilmu hadis atau yang mempelajari perbandingan madhab secara serius, ini juga bukan hal yang baru. Orang-orang yang mempelajari perbandingan madhab, ya kalau mempelajarinya beneran, pasti akan bertemu dengan materi tarjamah. Ya. Sebab bagaimana mungkin memperbandingkan pendapat satu dengan pendapat lain tanpa mengenal siapa yang mengeluarkan pendapatnya itu. Bagaimana mungkin dia memperbandingkan pendapat satu dengan pendapat yang lain dari orang-orang yang punya kapasitas berbeda. Idealnya memperbandingkan pendapat itu pendapat dari yang punya kapasitas sama. Kalau pendapat dari yang kapasitasnya tidak sama, tentu idealnya tidak layak diperbandingkan. Misalnya pendapat Imam Syafi'i diadu dengan pendapat saya, kan gak nyambung, beda frekuensi. Dari mana tahu bahwa pendapat itu muncul dari orang-orang yang punya kapasitas sama? Dari tarjamahnya, dari biografinya. Dan kalaupun sebetulnya tidak terlalu populer, jika kita ngeh setiap kali kita membaca kitab yang berbahasa Arab, maka di awal kitab itu ada tercantum tarjamatul muallif. Ya. Biografi penyusun, biografi pengarang. Kalau dalam tradisi kita ditulisnya di belakang. Kalau orang kita kan bersemboyan unzur maqala wala tanzur, nggak penting ini pendapat siapa, ini pemikiran siapa, yang penting konteksnya, yang penting substansinya oke. Makanya penyusun di mana, dijelaskannya belakangan. Tapi bagi orang-orang yang berbahasa Arab tidak demikian. Sebelum kita membahas pemikirannya, membahas kontennya, perlu tahu dulu siapa yang mencetuskan ini.
Kalau yang mencetuskannya bukan siapa-siapa, apa penting untuk dibahas? Apa penting untuk dipikirkan? Ini tradisi Arab. Ya. Maka dalam tradisi mereka, tarjamatul mu'alif diletakkan di mana? Di depan. Bahkan dengan menyertakan hampir semacam biografi singkat. Kalau di kita paling 1 lembar ya, biodata penyusunnya itu disampaikan, biodata penyarangnya itu dikemukakan. Tapi kalau dalam kitab-kitab berbahasa Arab, tarjamatul mu'alif itu hampir memakan, hampir menyerupai biografi singkat. Itu karena bagi mereka penting kita mengetahui siapa yang akan kita pelajari pemikirannya, siapa yang akan kita adopsi pemikirannya. Mana tuh yang lebih baik? Mempertimbangkan kontennya, apa mempertimbangkan yang mengeluarkan konten? Ya, dua-duanya penting ya. Dua-duanya situasional saja. Nah, pemahaman kita terhadap terjemah ini penting bukan untuk kita mengeliminir pemikiran atau konten orang-orang yang akan kita pelajari. Bukan. Tetapi ini menjadi penting untuk acuan. Semisal ketika kita melakukan penelitian terhadap hadis, ya, penting juga bagi kita saat kita menentukan warna dan bentuk pemikiran seseorang. Saya akan kemukakan dalam ini contoh Imam Ghazali. Semuanya kenal. Paling tidak namanya tahu. Digambarkan sebagai seorang yang berwajah tirus, kurus. Biasanya kalau pemikir kurus. Kalau yang gemuk-gemuk kayak saya bukan tipe pemikir. Pemikir diidentikan dengan orang yang bertubuh, ya, gitulah. Ya. Ini tipenya mendekati saya. Rambut depannya rontok, ya, rontok karena saking banyak mikirnya. Lalu rambut di bagian belakangnya tumbuh jarang-jarang dan panjang, nggak sempat ke salon. Imam Ghazali ini di kalangan umat Islam dijadikan sebagai ikon akhlak. Orang yang belajar tasawuf, ngaji tasawuf, mau menjadi sufi, ya mesti mengikonkan Imam Ghazali. Imam Ghazali dituduh sebagai seorang yang anti filsafat. Walaupun di dalam ranah lain beliau dikenal sebagai salah satu filosof besar dari kalangan umat Islam. Bayangkan seorang yang dikenal di dunia sana sebagai filosof, dikenal di dunia Islam sebagai orang yang anti filsafat. Karenanya ada juga sebagian orang yang menganggap di antara biang kemunduran umat Islam, ta'akhurul muslimin adalah Imam Al-Ghazali. Karena beliau
lokalisir pemikiran umat agar hanya terfokus untuk ranah ibadah mahdoh, lepas dari konteks duniawi. Nah, ini tuduhan yang sangat keji, tidak benar. Dari mana kita taunya? Dari biografi beliau. Kalau kita runtut pemikiran beliau dari kitab-kitab yang dikarangnya, coba nanti sekali-kali cari itu. Imam Ghazali itu nyusun pertama kitab apa, berikutnya apa terus. Ya, kitab terakhir yang disusun Imam Ghazali banyak riwayat mengarah kepada Al-Munqidh minad Dhalal. Bukan kitab Ihya Ulumuddin, masterpiece-nya. Bukan. Al-Munqidh minad Dhalal. Nah, di dalam Al-Munqidh minad Dhalal, Imam Ghazali jelaskan bagaimana kedudukan falsafah di dalam Islam. Tidak ada itu arah, ya, alamat, indikasi Imam Ghazali mendiskreditkan filsafat. Tidak ada bahwa beliau pernah menyusun kitab Tahafutul Falasifah sebagai counter ilmiahnya terhadap rekan sekaligus rival beliau, Ibnu Rushd. Betul. Tetapi kitab itu, buku itu bukan ekspresi dari ketidaksukaan Imam Al-Ghazali terhadap filsafat, melainkan menjelaskan ketidaksejalanan beliau terhadap pemikiran Ibnu Rushd, yang dalam banyak hal ini bersinggungan dengan Imam Al-Ghazali. Perlu diketahui bahwa selain ahli filsafat, beliau berdua ini juga praktisi sains. Imam Ghazali terkenal sebagai ahli fisika, ahli biologi. Imam Ibnu Rushd itu adalah dokter, ya, ahli pengobatan. Dan dalam konteks ulumi syariah, Imam Al-Ghazali ahli jurisprudensi Islam, ahli usul fikih. Sementara Imam Ibnu Rushd itu ahli perbandingan mazhab, yang kitabnya sampai sekarang masih dijadikan kitab wajib buat para pemula yang mempelajari perbandingan mazhab. Nama kitabnya apa? Bidayatul Mujtahid. Akan ada ceruk kosong kalau orang belajar perbandingan mazhab tanpa melewati membaca kitabnya Imam Ibnu Rushd itu. Nah, distorsi terhadap Imam Ghazali itu muncul lantaran ya kita tidak dapat merunut pemikiran beliau. Kalau kita merunut pemikiran beliau melalui biografinya, kita akan dapati dari kitab yang beliau susun itu ternyata beliau bukan seorang yang anti filsafat. Kalau kita mengacu ke belakang lagi, ya, dalam kalangan sahabat, distorsi terhadap mereka akan kita dapati sangat banyak. Misal, kita akan dapati Muawiyah bin Abi Sufyan sebagai sahabat
Apa kalau lawannya protagonis itu? Antagonis. Dikesankan sebagai seorang sahabat yang jahat. Muawiyah itu anaknya Abu Sufyan. Masuk Islamnya injury time. Kayaknya kalau nggak Fathu Makkah, nggak tahu tuh Abu Sufyan masuk Islam apa enggak. Masuk Islamnya saja injury time. Tapi tiba-tiba nggak lama berselang Muawiyah diberi kedudukan oleh Rasul sebagai gubernur. Dan selang waktu kemudian ketika masa Al-Khulafaur Rasyidun selesai, Muawiyah menjadi apa? Salah seorang khalifah yang melahirkan dinasti baru. Namanya dinasti apa? Umayyah. Bayangkan hal yang sangat berbeda dengan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Bapaknya seumur-umur belain Nabi. Sampai-sampai kufaru Makkah nggak ada yang berani ganggu Nabi ketika Abu Thalib masih ada. Tahun di mana wafatnya beliau oleh sejarawan disebut Amul Huzn. Tahun duka, tahun kesedihan. Itu menunjukkan betapa pentingnya posisi siapa? Abu Thalib. Abu Thalib walaupun dalam sejarah dikatakan tidak sempat masuk Islam, saya termasuk yang no comment soal ini. Kalau ditanya apakah Abu Thalib muslim atau kafir, wallahu a'lam. Bukan urusan kita. Biar nanti urusan yang maha segala-gala. Walaupun zahir dari tafsir yang kita dapati tentang firman Allah, innakala tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi mayyasha, itu mengacu kepada kegalauan Nabi karena tidak berhasil menuntun, mentalkin pamannya Abi Thalib menjelang wafat. Tapi kita bariun min, kita lepas saja itu. Nah, Ali yang perjuangannya terhadap Islam dilakukan sejak masih anak-anak, seolah-olah Ali ini menjadi anak Nabi karena sejak kecil sudah ikut sama Nabi, ikut berjuang dari mulai Mekah sampai Madinah. Tidak ada di periode Mekah dan Madinah yang namanya perjuangan tanpa mencantumkan nama Ali. Seolah dalam sejarah menjadi orang yang tersingkirkan. Bayangkan, Ali anak pejuang Islam. Abi Thalib itu pejuang Islam. Soal dia muslim atau tidak, dia pejuang Islam. Anak pejuang Islam, keturunannya menjadi pembesar Islam. Abu Sufyan yang seumur-umur musuhi Nabi, baru berhenti memusuhi Nabi setelah nggak bisa bergerak lagi, anaknya menjadi pahlawan. Nah, ini kan justifikasi yang sangat jahat. Ya. Nggak begitu duduk soalnya. Abu Sufyan dengan Muawiyah itu tidak sedramatis yang kita bayangkan. Sahabat Ali dan Abi Thalib juga mungkin tidak seuah yang digambarkan. Nah, kenapa itu terjadi? Karena tidak ada proporsionalitas dalam tarjamah mereka, dalam biografi mereka yang kita dapatkan. Kalau kita dapat gambaran utuh, maka mungkin kita akan berlaku bijak terhadap beliau-beliau.
Tidak ada lagi yang namanya sahabat antagonis. Semua sahabat protagonis. Kullu sahabi udul, seperti yang disabdakan oleh Nabi. Atau juga sahabat Utsman bin Affan. Dituduhkan kepada beliau ini dengan segala kesolehannya saat menjadi khalifah, beliau nepotisme. Banyak mengangkat pejabat dari kalangannya sendiri. Keluarga Umayyah. Ini yang membuat kemudian warga Mesir melakukan pemberontakan. Sehingga terbunuh beliau. Dan lebih sadisnya digambarkan sahabat Utsman ini terbunuh saat sedang berpuasa dan sedang membaca Al-Quran. Karena sahabat Utsman ketika dikepung oleh para demonstran dari Mesir, minta kepada sahabat-sahabat untuk meninggalkannya sendiri. Mungkin ada yang bertanya-tanya, kenapa waktu sahabat Utsman dikepung, Ali, Amr bin As, Abu Hurairah, sahabat-sahabat besar Nabi kok meninggalkannya? Bukannya malah nemenin. Bukan begitu. Sahabat Utsman yang nggak mau. Baca Quran, saya nggak bisa menggambarkan. Darahnya muncrat ke Al-Quran. Saat itu beliau sedang baca surah Al-Kahf sampai pada ayat wal yatalattaf wala bikum ahad. Wal yatalattafnya itu berdarah. Karenanya dalam Mushaf Utsmani, kalau dulu-dulu, saya nggak tahu yang sekarang ya. Sekarang saya baca Qur'annya lebih banyak dari HP. Ya mengikuti zaman. Mengikuti zaman. Zaman usia saya. Gitu. Kalau baca Quran melalui mushaf biasa kadang harus pakai kacamata. Kalau dari HP kan kurang terang digedein gitu. Kurang terang lagi cahayanya di fullin begitu, bukan karena apa-apa. Di dalam mushaf itu wal yatalattaf ditulis dengan huruf apa? Merah. Barangkali ada yang belum tahu sejarahnya, tuh terinspirasi dari sana, maka wal yatalattaf diberi tulisan merah, mengingatkan saat sahabat Utsman terbunuh, kalimah itu berdarah. Nah, sahabat Utsman nepotisme? Tentu tidak. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Lalu kenapa beliau banyak mengangkat keluarganya dari kalangan Bani Umayyah untuk menjadi pejabat saat beliau menjadi khalifah? Jawabannya, tuntutan situasi. Saat sahabat Utsman menjadi khalifah, Islam sudah menyebar sampai ke Afrika. Mesir itu Afrika. Afrika mana tuh? Pokoknya Afrika aja. Ya. Sudah sampai ke Afrika. Sudah sampai ke Eropa. Ditandai dengan ditaklukannya Turki. Turki itu walaupun sebagian Asia, tapi mereka lebih mengidentikan Eropa, lebih bangga sebagai penduduk Eropa, dibanding sebagai penduduk Asia. Kalau warga mereka haji atau umroh, mereka dengan bangganya bikin tulisan jamaah haji atau umroh Eropa. Perang sana Eropa sesuatu. Emangnya
Eropa sesuatu biasa-biasa aja kan? Tapi buat orang Turki enggak. Nah saat itu Turki juga sudah menjadi bagian dari imperium Islam. Saya katakan imperium karena para khalifah itu melakukan ekspansi loh saat memimpin Islam. Ada yang mengatakan saat di zaman Nabi, Islam itu agama, tapi selepas zaman Nabi, Islam itu ideologi. Nabi nggak pernah melakukan ekspansi, tapi para sahabat lakukan ekspansi. Hanya ketika ketika para sahabat mengekspan sebuah negara, sebuah daerah, maka biasanya penduduk daerah itu menyambut mereka dengan senang. Saya pernah ke Mesir, berziarah ke sahabat Amr bin As. Di makamnya dituliskan Fatihu Mesir, orang yang membuka Mesir, orang yang menaklukkan Mesir. Karena Amr bin As datang ke Mesir, warga Mesir gembira menyambut mereka. Betulkah sahabat Utsman ini apa tadi? Nepotisme? Tidak. Kenapa? Karena ternyata saat itu ketika Islam memerlukan administratur, istilah administrator ini di Indonesia berlaku sampai pasca kolonial loh. Dulu itu para camat ya, bupati itu disebutnya administratur. Ketika Islam menyebar luas, diperlukan ahli-ahli administrasi untuk memanage daulah. Dan talent-talent yang punya kemampuan manajerial, kemampuan administrasi cakap hanya dari Bani Umayyah. Pada waktu itu. Kebetulan kalau istilah sekarang, Bani Umayyah ini banyak scholarship. Pendidikannya tinggi-tinggi. Pala linter, tulisana aralus bararisa maca. Sementara dari bani-bani yang lain kecakapan itu kurang. Nah, lantaran itu sebetulnya sahabat Utsman mengangkat mereka menjadi para pejabat. Bukan karena dari Bani Umayyahnya. Nah, ada distorsi sejarah dari biografi yang kita dapati mengesankan sahabat Utsman sebagai seorang nepotisme. Gitu.